Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai kehamilan multifetus. Secara tradisional kita mengenal, oh ini bayi kembar, ini hamil kembar. Yang pertama kita perhatikan biasanya ya, bagaimana cara lahirnya. Ya, apakah persalinan normal, vaginam, atau persalinan dengan seksio cesarea. Dan apa yang dipikirkan oleh ibu atau oleh pasien? Biasanya pasien akan menanyakan kepada kita, "Dok, apakah bayi saya kembar identik atau tidak identik?" Bahkan ada pasien yang bertanya, "Dok, bayi saya laki-laki atau perempuan?" Dan kita biasanya berkutat untuk mencari tahu bagaimana posisi bayi yang pertama. Kalau posisi bayi yang pertama letak kepala, ada pilihan untuk persalinan pervaginam. Namun kalau bayi yang pertama itu letaknya lintang, sungsang, mungkin pilihan yang terbaik adalah persalinan lewat seksio cesarea. Hal-hal tersebut menjadi pekerjaan kita sehari-hari, di praktek sehari-hari, dan banyak hal yang kadang-kadang kita lupakan mengenai kehamilan multifetus ini. Dari teori kita mengetahui bahwa penyebab kehamilan multifetus ini bisa terjadi dari satu telur atau dua telur. Bahkan banyak kejadian pada IVF, pada bayi tabung, dilakukan transfer satu embrio, tapi ternyata jadi dua embrio. Atau sebaliknya, di embrio transfer 3 embrio, yang jadi hanya satu atau dua. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai kehamilan multifetus secara lebih dalam. Apa penyebab kehamilan multifetus saat ini? Yang paling banyak adalah treatment dari infertilitas. Apakah itu induksi ovulasi, apakah itu bayi tabung, atau inseminasi, itu mempertinggi kemungkinan terjadinya kehamilan multifetus. Faktor yang lain juga yang berperan adalah faktor genetik. Jika dalam pohon keluarganya terdapat riwayat kembar atau multifetus, semakin tinggi kemungkinan anak mempunyai bayi atau kehamilan multifetus. Dan ada juga yang disebut dengan zygote splitting. Jadi kemampuan embrio atau zygote untuk membelah lebih banyak. Ya, ini yang biasanya kita sebut dengan kembar identik. Jadi pada saat zygote tersebut membelah, bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal saat kehamilan awal. Apa yang kita perhatikan saat melakukan pemeriksaan pada kehamilan multifetus? Yang pertama adalah bagaimana cara mendiagnosis apakah pasien ini multifetus atau tidak. Dulu mungkin kita masih punya pilihan untuk melakukan pemeriksaan fisik ya, di atas 20 minggu kita lakukan pemeriksaan Leopold, teraba 2 bagian besar, teraba banyak bagian kecil, dan yang lain-lain. Namun saat ini baku emas yang dianjurkan untuk diagnosis kehamilan multifetus adalah pemeriksaan ultrasonografi. Pada pemeriksaan ultrasonografi ini, kita harus memastikan jumlah bayi, jumlah korion, dan jumlah amnionnya, serta apakah ada risiko janin tersebut bersatu atau tidak. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan pemeriksaan genetik. Di awal mungkin sekitar tahun 2000 ya, pemeriksaan genetik NIPT misalnya, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan NIPT pada kehamilan multifetus. Namun pada saat ini, pemeriksaan NIPT bisa dilakukan pada kehamilan multifetus dari mulai trimester pertama. Berlanjut ke pemeriksaan amniocentesis atau karyotyping yang lain. Kemudian pertimbangan diagnostik yang lainnya adalah bagaimana cara monitoring kehamilan multifetus. Dari mulai jadwal ANC, laboratorium, suplemen, dan pola nutrisi dari kehamilan multifetus. Dan komplikasi yang kita perhatikan pada kehamilan multifetus itu berhubungan dengan plasenta, biasanya paling banyak. Dari plasenta ini kita harus mencari apakah ada kemungkinan tetres, misalnya SIUGR, dan entangling mungkin. Kemudian kita juga harus mencari resiko untuk janin pada kehamilan multifetus, resiko terjadinya kelainan jantung, central nervous system, dan kelainan organ itu lebih tinggi. Ya, kemudian juga resiko untuk ibu. Jadi kemungkinan preeklamsi, kemungkinan terjadinya perdarahan itu lebih tinggi pada kehamilan multifetus. Juga ada sedikit perbedaan pada perubahan fisiologis. Kita bisa bayangkan satu uterus diisi oleh beberapa janin. Otomatis kompensasi dari tubuh ibu juga akan
berbeda dibandingkan dengan kehamilan single. Dan apa tantangan atau kendala pada kehamilan multifetus? Ya, saat ini kehamilan multifetus itu makin banyak, makin sering. Kemudian komplikasi yang menyertai kehamilan multifetus juga tampak lebih nyata. Kita harus siap-siap dengan kemungkinan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, bayi-bayi prematur misalnya. Dan kita juga harus siap dengan efek persalinan karena terjadi twin-to-twin transfusion syndrome. Kita mengenal ada yang disebut dengan dizygotic twin, kemudian ada juga monozygotic twins. Bagaimana perbedaannya? Pada dizygotic twins atau kembar dizygot, terjadi pembuahan pada sel telur yang berbeda. Dan sebetulnya pada pembuahan dua sel telur yang berbeda ini akan menghasilkan secara genetik individu yang mirip. Sedangkan untuk monozygotic twins atau kembar monozygot ini berasal dari satu telur yang sama, tapi mengadakan pembelahan sehingga menghasilkan dua individu yang berbeda. Dan jika kita periksa pada monozygotic twins, kemungkinan perbedaan genetik ini lebih besar karena mungkin saat membelah terdapat pembelahan yang tidak seimbang, apakah protoplasmanya tidak seimbang atau materi-materi genetik yang terbagi. Nah, inilah yang berbeda dengan pendapat orang awam mengenai identik atau tidak identik. Kita bahas mengenai pembelahan pada kembar monozigot. Pada kembar monozigot, kita bisa bagi menjadi 3 macam pembelahan. Pada pembelahan kurang dari 72 jam, akan terjadi individu yang tadi katakanlah berbeda dengan dikorionik, diamnionik, dan tentunya semuanya akan terpisah. Sedangkan untuk pembelahan dari 72 sampai 8 hari, ini akan terjadi monokorionik, bisa diamnionik atau monoamniotik. Tapi pada pembelahan lebih dari 8 hari, itu akan terjadi monoamnionik, monokorionik yang kadang-kadang terdapat conjoined twin. Kemudian proses yang terjadi pada dizygotik tadi. Kalau dizygotik terdapat 2 sel telur. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi seorang ibu mengandung anak kembar pada proses dizygotik? Proses dizygotik ini sangat langka. Kemudian pada kasus kembar dizygotik, ini kemungkinan kejadiannya akan lebih tinggi. Ya, terutama pada kehamilan dengan teknologi berbantu, kemudian pasangan yang mempunyai keturunan kembar, misalnya ayah atau nenek kakeknya kembar, kemudian juga ini tergantung pada suku, ras, nutrisi, dan lain-lain. Untuk mendiagnosis kehamilan kembar ya, atau multiple gestasi, kita dapat melakukan pemeriksaan fisik, dan pada pemeriksaan fisik ini rata-rata 85% kasus didapatkan setelah 26 minggu. Ya, jadi dengan mengukur tinggi fundus, kemudian pemeriksaan Leopold, dan pemeriksaan yang lebih akurat untuk mendiagnosis kehamilan multiple, yaitu dengan ultrasonografi. Di pemeriksaan ultrasonografi kita bisa menentukan korionisitas, kemudian amnion, itu lebih dari 90% dari semua kasus sebelum 24 minggu. Tentunya kita bisa melihat T-sign atau lambda sign ya, untuk menentukan apakah ini. Kemudian terdapat modalitas pemeriksaan yang lain, ya, diantaranya MRI dan pencitraan yang lain. Namun dengan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Terdapat beberapa komplikasi yang perlu kita perhatikan pada kehamilan multiple, yaitu mengenai kegagalan kehamilan pada salah satu janin. Pada kegagalan kehamilan di salah satu janin, jika terjadi pada usia sebelum trimester 2, itu ada yang kita sebut dengan vanishing twin. Jadi pada kehamilan trimester pertama didapatkan 2, sedangkan
di kehamilan selanjutnya didapatkan misalnya 1. Dan pada kehamilan tersebut, kita tidak akan mendapatkan tanda-tanda pernah terjadi kehamilan kembar di trimester 3 bahkan sampai persalinan. Sedangkan pada kegagalan kehamilan salah satu janin pada trimester ketiga, kita akan mengenal apa yang disebut dengan fetal papirithius. Jadi kita akan temukan janin yang meninggal itu akan terdesak oleh janin yang hidup. Nah, ini fenomena yang cukup unik. Dan tantangan kita sebagai dokter obstetri dan ginekologi tentunya pada tata laksana prenatal testing. Ya, ada yang kita sebut dengan non-invasive prenatal testing. Ya, diantaranya ultrasonografi, kita harus mulai bisa menentukan apakah ini monokorionik atau dikorionik, kemudian amnionnya berapa. Kemudian juga yang kita perhatikan biasanya perbedaan berat. Bahkan sampai perbedaan di tes NIPT. Saat ini tes NIPT yang sudah banyak beredar di masyarakat dapat membedakan kehamilan multiple. Pada kehamilan kembar, kemungkinan terjadi persalinan prematur ini lebih tinggi dibandingkan kehamilan yang 1. Ya, pada kehamilan single, pada kehamilan dengan janin 1, rata-rata persalinan itu terjadi sekitar usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Sedangkan pada kehamilan kembar, multiple itu bisa lebih cepat. Pada kehamilan multiple, misalnya kembar 2, itu rata-rata melahirkan di usia kehamilan 36 minggu. Sedangkan untuk yang kehamilan triplet itu bisa lebih awal, 32 atau 34 minggu. Dan pada kehamilan kembar kita mengenal ada kasus dengan berat badan janin yang berbeda jauh atau discordant twin. Ini bisa diakibatkan oleh berbagai hal. Yang pertama, twin-to-twin transfusion syndrome. Yang kedua, SIUGR, single IUGR. Ya, kemudian ada juga secara normal memang potensi perkembangan janin itu berbeda. Kemungkinan kelainan kongenital juga lebih tinggi pada kehamilan kembar dibandingkan kehamilan yang tunggal. Dan bagaimana kondisi bayi baru lahir pada kehamilan kembar? Kita mendapatkan data bahwa pada kehamilan kembar kemungkinan bayi dengan berat badan bayi kecil itu lebih tinggi. Kalau dilihat dari mortalitas pada kehamilan kembar, mortalitasnya lebih tinggi, 3-15% dibandingkan kehamilan tunggal. Kami di RSHS Bandung juga menerima kasus-kasus unik dari kehamilan multiple ini. Mungkin sekitar 2 atau 3 kasus setahun kita menerima dengan kembar siam atau conjoined twin. Memang pada kembar siam ini operasinya cukup sulit dan cukup kompleks. Pada kembar siam, kita bisa membagi kasus-kasus kembar siam ini menjadi kasus ventral dan dorsal. Pada kasus kehamilan kembar siam dengan tipe ventral, bisa ditemukan kasus-kasus dengan penempelan di rostral, kemudian di caudal, dan di lateral. Ada pula yang disebut dengan parasitic twin, ya, atau fetus in fetu. Pada kasus parasitic twin, kita bisa mendapatkan ada massa atau benda yang seolah-olah kembar. Atau bisa dikatakan ini acardiac twin, jadi massanya berupa daging, ya, dan kadang berupa organ atau tidak serupa dengan organ. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan fetus in fetu. Jadi seolah-olah janin tersebut mengandung seorang janin lagi. Ya, ini merupakan kelainan yang sangat langka. Jika kita melihat pada plasenta di kasus-kasus dengan kehamilan multiple, kita bisa melihat bahwa kadang terdapat hubungan atau anastomosis antara pembuluh darah di kedua plasenta. Dan kejadian ini sangat tinggi pada kasus dengan monokorionik. Bisa terjadi gangguan TTTS, TPAS, atau TRAP. Ya, jadi ini tergantung pada
di mana anastomosis itu terjadi. Yang bisa kita lihat di USG biasanya kita bisa menilai adanya anastomosis di superficial vaskular. Itu biasanya kita dengan mudah dengan menggunakan Doppler. Tapi untuk anastomosis yang dalam, pembuluh darah yang dalam, katakanlah di tengah-tengah atau di basal plasenta, ini cukup sulit. Karena pada dasarnya semua plasenta itu berenang di placental bath, ya, atau di pembuluh darah yang sama. Pada kasus twin-to-twin transfusion syndrome, ini terdapat aliran darah yang berlebih dari janin satu ke janin yang lain. Atau bisa dikatakan satu menjadi donor, satu menjadi resipien. Sehingga akan terjadi gangguan pada kedua janin. Yang satu akan seolah-olah menjadi anemis, yang satu seolah-olah akan menjadi hiperemis. Pada kasus-kasus twin-to-twin transfusion syndrome, kita akan melihat salah satu janin besar, salah satu janin kecil. Kemudian perbedaannya lebih dari 20%. Kemudian pada cairan amnion, yang satu akan memiliki amnion yang lebih banyak dibandingkan janin yang lain. Dan jika kita melihat lebih jauh lagi, pada janin resipien, ya tentunya dengan taksiran berat badan lebih besar, akan memiliki vesika urinaria yang lebih volumenya dibandingkan janin yang donor. Dan kita bisa klasifikasikan twin-to-twin transfusion syndrome ini dengan apa yang disebut dengan Quintero sign atau Quintero grading. Tata laksana untuk twin-to-twin transfusion syndrome ini tergantung dari grading dari Quintero tersebut. Dan tentunya kita juga melihat dengan kemungkinan yang terbaik, pilihan-pilihan yang terbaik untuk janin. Pilihan untuk dilakukan laser koagulopati pada twin-to-twin transfusion syndrome memberikan potensi yang menjanjikan. Selain twin-to-twin transfusion syndrome, terdapat kelainan yang serupa dengan TTTS. Di antaranya TAPS, yaitu twin anemia polycythemia sequence. Terjadi transfusi atau terjadi fenomena donor resipien, tapi dengan cairan anion yang seimbang. Kemudian juga pada kasus-kasus dengan cardiac twin atau tadi parasitic twin, juga bisa terjadi apa yang disebut dengan TRAP. Jadi jantung janin yang hidup itu akan memompa darah kepada jaringan di sebelahnya. Kemudian juga ada katakanlah kembar multiple gestasi dengan mola. Juga mengakibatkan kejadian yang serupa dengan TTTS. Dan yang paling mirip dengan TTTS yaitu SIGR. Jadi pada janin terjadi diskordan, namun sebetulnya tidak terjadi proses dari donor dan resipien serta proses anastomosis dari kedua pembuluh darah tersebut. Pada SIGR ini kejadiannya lebih tinggi dengan janin-janin, misalnya salah satu janin dengan kelainan kongenital. Contohnya, salah satu janin dengan gangguan jantung, CHD, ya, congenital heart disease, ini tentunya akan memberikan hal yang serupa dengan twin-to-twin transfusion syndrome. Dan ada beberapa hal unik pada anastomosis pembuluh darah di kehamilan kembar, yaitu pada anastomosis tersebut bisa berlaku menjadi vena atau bisa berlaku menjadi arteri pada pembuluh darah yang sama. Jadi katakanlah pada kehamilan yang awal, di kehamilan awal itu janin satu bisa mentransfusi menjadi ke janin yang kedua. Tapi pada trimester kedua bukan tidak mungkin janin kedua bisa melakukan transfusi ke janin pertama. Inilah yang kejadian yang sangat unik dan belum bisa kita ketahui penyebabnya apa. Pada SIGR atau pada selective IGR, kita bisa membagi menjadi grade 1, grade 2, dan grade 3. Jika kita berbicara mengenai kehamilan, tentunya kita juga harus melihat bagaimana kehamilan multifetus ini menghadapi persalinannya. Pada persalinan kehamilan multifetus banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan. Ya, diantaranya posisi atau letak dari bayi. Pada
persalinan multifetus, terutama kembar, kita bisa menilai bagaimana posisi janin. Apakah posisinya kepala-kepala atau misalnya kepala lintang, dan bagian apa yang paling rendah sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara melahirkannya. Tentunya jika kita bertemu dengan kehamilan kembar dengan bayi pertama presentasi bukan kepala, perlu dipertimbangkan persalinan perabdominal atau seksio cesarea, kecuali jika janin tersebut masih kecil, kurang dari 1,7 atau 1,5 kg. Terdapat beberapa tindakan yang masih menjadi kontroversi untuk kehamilan kembar. Di antaranya, kita menseleksi janin mana yang hidup, janin mana yang kita putuskan untuk tidak hidup. Ya, pada kasus TAPS yang dengan cardiac twin, kita bisa melakukan selektif terminasi pada kehamilan multiple. Atau dengan sangat terpaksa jika tidak dapat dilakukan koagulasi laser pada plasenta, kita bisa melakukan selektif terminasi pada kehamilan TTTS.